Nah, saya pernah bilang bahwa keadilan itu di Indonesia sekarang ini hanya bisa didapatkan orang yang memiliki 3 hal ini. Apa itu? 1, memiliki duit. Oke. Ya, kalau nggak punya duit, Jangan susah harap. untuk dapetin keadilan. Jangan dulu. Berarti kalau di Indonesia kita nggak punya duit, jangan berharap ada keadilan ya? Betul. Oke. Yang kedua, Dia harus punya kekuasaan, Pak. power ya? Power. Jadi kalau dia punya kekuasaan, misalnya dia jaksa agung, dia jenderal polisi kayak Sambo kan, dia yang bunuh, besok dia bilang istrinya dia yang diperkosa orang, ya kan? Tapi Itu yang contoh ya, itu ya, contoh. yang diciduk kan Joshua dan lain-lain kan, Oke. bukan istrinya yang diperiksa gitu loh. Nah, jadi kekuasaan itu penting. Kalau dia punya kekuasaan, dia bisa ngatur dan dia bisa merekayasa di situ. Oke. Yang ketiga adalah kalau orang yang miskin dan nggak punya dua itu, dia harus punya akses ke media untuk no viral no justice. Jadi kayak Vina itu kan awalnya bukan di media sosial, tapi di Film. bioskop. Oke. Di bioskop dulu, tapi dengan di bioskop orang banyak yang nonton, banyak yang bertanya-tanya, kok ini begini gitu. Oke, akhirnya Jadilah dia bicara di medsos, jadi gaduh dan viral. oh, jadi no viral no justice. Iya. Jadi kalau di Indonesia kalau kasusnya tidak viral, jangan pernah berharap ada keadilan ya. Betul, Pak. Nggak bisa dapat, Pak. Susah. Seorang pembohong akan dibela oleh para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, didoakan oleh para munafik, dikendalikan oleh para iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ada benarnya pernyataan yang dilontarkan oleh Alvin Lim tadi, bahwa di Indonesia ini untuk mendapatkan keadilan, yang pertama harus punya duit, yang kedua harus punya jabatan, dan yang ketiga no viral no justice. Tentu ini adalah fakta dan fenomena yang terjadi di bangsa kita. Terlalu banyak penjilat, terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak rekayasa. Dan beberapa bulan terakhir kita dipertontonkan dengan kasus Vina di Cirebon ini. Ada begitu banyak sandiwara yang dilakukan oleh para penguasa. Jikalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, saya sangat yakin dan percaya oknum-oknum kepolisian di Cirebon itu mampu untuk mengungkap kasus ini. Dan mungkin itu sudah selesai dari tahun 2016 silam. Tetapi kembali lagi, siapa yang ada di belakang kasus ini? Pastinya adalah orang-orang yang berduit. Pastinya adalah orang-orang yang punya pangkat, yang punya jabatan, dan yang punya kuasa. Sehingga tidak heran, 8 tahun rasanya waktu yang cukup lama, tetapi kasus ini juga belum terselesaikan. Ya, begitulah kualitas penegak hukum di bangsa kita. Semakin hari bukannya semakin maju, bukannya semakin membaik, tetapi semakin carut marut. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan kasus Vina di Cirebon ini. Mereka yang punya power, mereka yang punya nama terus bersuara. Tetapi kita yang sebagai rakyat, kita yang tak punya apa-apa, hanya bisa berkuar-kuar, hanya bisa menyaksikan permainan-permainan licik, permainan-permainan munafik yang semuanya punya kepentingan. Mari kita simak bersama-sama. Dengarlah suara kami, suara rakyat Indonesia, suara masyarakat Indonesia, suara mahasiswa. Sebagai kontrol sosial, sebagai agen of change, betul kawan-kawan.
kesengsaraan masyarakat Indonesia. Hidup mahasiswa. Rakyat adalah raja. Update ini kita memang terkait dengan Ibtu Rudiana. Bagaimana Bang? Ibtu Rudiana yang sudah diperiksa oleh Mabes. Kasus Vina sampai hari ini target penyidik itu hanya satu, yaitu Peggy. Jadi kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana kan 2 alat bukti cukup langsung bersalah. Masalahnya dalam kasus ini bertolak belakang satu sama lain. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Di perkara 2018, 7 terpidana mengatakan Peggy terlibat, tapi nggak tahu Peggy yang mana. Tapi di BAP 2024, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy. Jadi Peggy yang sekarang itu dari 6 terpidana, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya, 1 mengatakan iya. Berarti 5 lawan 1. Memang dalam undang-undang tidak diatur kalau lebih banyak saksi apakah menang atau tidak. Cuma harusnya logikanya kalau saksi saya lebih banyak menyatakan Peggy tidak terlibat, harusnya tidak terlibat. Jadi memang nggak bisa lagi ini kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintahkan Polri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini begitu? Bang, terkait bapaknya Eki kan udah diperiksa oleh Mabes Polri. Gimana sih Bang? Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, sudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada utusan dari, katanya dari Bareskrim, yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya total tolak, ya, saya total tolak karena saya nggak mau disyaratkan begitu. Dan lagi pula udah kecewa kita 3 minggu dia tidak mau hubungi kita. Jadi kita mempertanyakan ada apa dengan bapaknya Peggy ini, bapaknya Egy ini? Kenapa sebagai seorang polisi, padahal dia dari awal penyidikan ikut mencari para pelaku ini. Tapi kalau respon terkait dia kan sudah diperiksa oleh Propam Mabes Polri waktu malam itu, abang sendiri tanggapannya gimana sih Bang? Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Bang, kan kemarin baru beberapa hari ini salah satu saksi juga mencabut BAP. Siapa itu? Liga Akbar. Ya. Nah, itu bisa meringankan hukuman dari Peggy Setiawan ini nggak sih Bang? Ya bisa, makanya saya bilang Peggy ini masih samar-samar nanti apakah dia vonis bersalah atau tidak. Karena di BAP 2024 5 terpidana mengatakan bukan dia pelakunya, hanya 1. Ya, kalau saksi lain kan hanya melihat samar-samar dari jauh, hanya lihat 100 meter. Kalau 5 terpidana mengatakan bukan, itu di BAP 2024. Tapi di BAP 2016 8 mengatakan Peggy pelakunya. Cuma nggak tahu Peggy yang mana gitu loh. Berarti ada kemungkinan juga kalau Peggy yang sekarang tertangkap ini bakalan bebas. Semua kemungkinan bisa. Bahkan arah bebasnya itu lebih condong. Tapi kuasa hukumnya Peggy kan mendukung terkait langkah abang terkait mendukung tim pencari fakta, katanya itu harus mendukung Bang. Memang harus begitu, hanya itu yang bisa mendobrak birokrasi agar dicari sebenarnya apa sih, kenapa BAP tahun 2016 begitu rapi. 3 pelaku DPO, 2 pelaku DPO begitu rapi ditulis peranannya. Nah, jenis motornya ada,
cara merkosanya ada. Bahkan 2 dari pelaku DPO ini adalah yang membawa korban ini ke flyover. Ya berarti kalau itu tidak ada, berarti putusan yang dulu berarti cacat semuanya dong. Padahal di putusan itu sudah diuraikan gitu. Terlalu banyak sandiwara jikalau kita mendengarkan penjelasan dari Bung Hotman Paris Hutapea. Peggy yang dulu jelas berbeda dengan Peggy alias Peron yang ditangkap saat ini. Menurut cerita, menurut kesaksian yang berseliweran di media sosial, bahwa Peggy yang dulu telinganya ini berlubang, tetapi Peggy yang sekarang tidak berlubang telinganya. Peggy yang dulu giginya berbeda dengan Peggy yang sekarang. Foto-foto itu pun sudah berseliweran di media sosial. Jikalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, kalau memang benar bahwa Peggy yang sekarang yang adalah kuli bangunan itu adalah pelakunya, kok waktunya sampai 8 tahun? Sesulit itukah pihak kepolisian untuk menangkap Peggy yang adalah kuli bangunan ini? Kembali lagi saya katakan bahwa mari kita berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Peggy alias Peron yang adalah kuli bangunan ini bukan pelaku utamanya. Dan Peggy yang sekarang berbeda dengan Peggy yang dulu. Saya punya keyakinan bahwa Peggy yang dulu yang adalah otak dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini adalah Peggy yang pastinya punya latar belakang bukan dari seorang kuli bangunan. Pastinya dia punya backingan yang kuat. Entah itu anak dari seorang pejabat, entah itu orang yang punya kuasa, orang yang punya duit, orang yang punya tahta, dan lain sebagainya. Penjelasan dari Bapak Alvin Lim tadi cukup jelas bahwa keadilan di bangsa ini bisa diperoleh hanya kepada mereka yang punya duit, hanya kepada mereka yang punya jabatan, yang punya kuasa, dan hanya kepada mereka yang no justice, no viral. Inilah carut marut penegakan hukum di bangsa kita. Memang sulit untuk dipercaya. Ungkapan atau pernyataan-pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea ini, jikalau benar bahwa Peggy yang saat ini yang adalah seorang kuli bangunan ini dijadikan sebagai titik fokus dari mereka-mereka yang menangani kasus ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa hukum karma pala itu pasti berjalan. Jangan hanya karena dia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Jangan hanya karena Peggy yang saat ini hanyalah seorang kuli bangunan, lalu dengan begitu mudahnya kalian menuduh dia, padahal saat diproses, saat ditangkap dulu kita melihat bagaimana raut wajah dari Peggy alias Peron yang adalah kuli bangunan ini. Semoga saja Bapak Presiden Joko Widodo bisa mengikuti saran dari Bung Hotman Paris Hutapea untuk mengembalikan marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi.
seorang wanita yang bernama W. Dia tahu persis hukum undang-undang ITE. Jadi, dia tidak sembarangan bicara hanya berdasarkan penerawangan seorang indigo. Ya. Jadi di belakang dia bukan orang sembarangan. Dan ingat, apa yang dia lakukan sangat berbeda kasusnya dengan seseorang yang bernama M yang meninggal di pesawat. Jadi jangan disama-samakan, ya. Kalau M itu membahayakan negara karena menyebarkan informasi rahasia negara. Kalau wanita yang bernama W ini hanya untuk seseorang atau kelompok atau keluarga, ya, yang mengungkap kebenaran. Jadi sangat berbeda. Jadi Bu W ini bukan sekedar seorang memiliki kelebihan serang indigo, tapi juga memiliki data yang sangat akurat dan tidak sembarangan bicara. Kalian yang sedang memantau wanita yang bernama W ini, kalian juga harus hati-hati. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang sedang memantau kalian. Kalau sampai wanita yang bernama W ini hilang atau terancam, ya, tetapi musuh-musuh kalian yang menjadi lawan kalian itu sedang memantau kalian, ya. Jadi wanita yang bernama W ini di belakangnya adalah lawan kalian. Jadi jangan kalian mengancam-mengancam gitu. Bukannya bertobat malah mengancam. Bertobatlah. Tobat kalian pun itu belum cukup. Ya, belum cukup atas semua dosa-dosa kalian itu. Jadi hati-hati. Sekarang ini sudah mudah sekali ya, ada TikTok dan ada akun sebelah yang sama ya. Sosmed lah, seluruh sosial media. Itu mudah sekali menyebarkan informasi. Jadi jangan malah mengancam, bukannya bertobat. Aduh. Hati-hati kalian. Jangan kalian, satu lagi ya, yang mantau kalian itu tidak hanya tadi masyarakat Indonesia, musuh kalian, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kalian kerjakan, yang kalian pikirkan, terbesit di hati dan pikiran, itu Allah tahu. Kalian lupa ya, uang kalian itu tidak bisa membeli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, kun fayakun, Allah bilang hilang-hilang. Jangan ancam-ancam begitu. Jangan mengintimidasi, ya. Sekarang udah berbeda zamannya. Kalian memantau, lebih banyak orang memantau kalian, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang saya lihat tentang wanita yang bernama W secara spiritual. Halo pemilik akun TikTok, akun Instagram yang mulutnya comber, yang dikejar hanya kenaikan follower, fitnahan saudara yang menyatakan seolah-olah tim Hotman 911 melempem, itu adalah fitnah dalam kasus Vina Cirebon. Emang mata lu nggak lihat aku yang minta pertama kali agar Peggy dibela oleh tim ex pengacara Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Aku yang minta itu pertama kali, ya. Aku yang minta itu pertama kali, dan aku juga yang mengatakan, yang membahas berbagai berita acara yang saling bertentangan satu sama lain, berita acara pemeriksaan para tersangka maupun sudah jadi terpidana, ya. Dan sekarang saya mengusulkan lagi agar Jokowi, Bapak Presiden, membentuk tim pencari fakta untuk diserahkan kepada penyidik. Sebaiknya kepenyidikannya ditunda dulu, tim pencari fakta independen dari para profesor universitas untuk membongkar kejadian 2016 sampai sekarang. Baru sesudah itu
diserahkan ke penyidik. Karena kalau proses penyidikan berlangsung sekarang, paling-paling hanya Peggy yang jadi divonis, case close. Jadi mulutmu jaga, jangan nuduh gua terus. Halo, buat pengacara kondang, ya, yang katanya mulut comberan itu, ya. Nih, kemarin kok kenceng banget suaranya, katanya jangan menghalang-halangi penyidikan, ya, para oknum-oknum. Tapi kok banyak klarifikasi, dibilang nggak mungkin. Tapi kan BAP, bukti BAP itu kan kasus-kasus dulu sekarang ini udah mulai dibuka, ya. Jenazahnya Vina, jenazahnya Eki udah disiksa kayak gitu, disiram saus pula, ya kan. Nah, kemarin kan kenceng, kok jadi lempem yang mau cari yang namanya pelaku, ya, pembunuhannya Vina. Ya, pembunuh Vina, pembunuh Eki. Katanya jangan menghalang-halangi. Kok arahnya sekarang ini pembelaan buat keluarga bupati, bukan mencari kebenaran untuk keluarganya Vina? Heran saya. Ada apa ini? Kok jadi berbalik arah? Ya kan? Jadi berbalik arah gitu loh. Ya, pengacara ya. Ada apa ini? Tadinya kan kenceng banget nih mau urusi soal kasus Vina, mau bantu keluarganya Vina, ya kan. Nah, kok sekarang malah kencengnya belain yang namanya keluarganya, yang namanya bupati, mantan bupati Cirebon, termasuk juga ada Putri di situ timnya, ya kan, ya kan. Nah, kemarin kan kencang katanya mau tangkap, mau usut kasus orang pelaku yang ini pembunuh Vinanya, terus yang perkosa Vinanya, ya kan, pembunuh Ekinya, mau tangkap katanya pelakunya. Loh, kok malah bukan lebih kencang ke usut, ambil BAP lamanya tentang pengaduannya ke kepolisian untuk memenangkan kasus untuk ke keluarga Vina, malah kok berbalik arah ke keluarganya mantan bupati. Ini sebenarnya peluru nyasar ini, Pak pengacara, ya, Pak pengacara, peluru nyasar kemana-mana itu, ya. Peluru nyasar, sasaran katanya kemarin mau belain keluarganya Vina, jangan sampai ini mau udah tahu spermanya segala, ada masalah otopsinya segala macam. Sekarang ini kok jadi kendor gitu urusannya, ya. Ada apa? Berapa bayarannya, ya? Nah, sekarang ini ada tamu juga nih di Uya Kuya tuh, ya, drakor untuk berikutnya. Kemarin drakor masalah nggak bisa motor, ya kan. Nah, bilang kebanyakan minum susu basi, Anda itu kebanyakan makan uang haram, tidak mau makan babi, ya kan, tapi kebanyakan makan uang haram itu, ya. Babi dan uang haram apa bedanya? Ya toh? Tuh, dengerin ya. Kemarin katanya mau belain keluarganya Vina, mau usut. Seharusnya arah pengusutan itu kalau memang benar-benar belain yang namanya keluarganya Vina, ambil dong BAP lama itu seperti orang-orang pengacara yang sederhana yang dari kampung-kampung, belain itu. Kenapa kok orang kuli bangunan yang harus ditetapkan tersangka? Itu loh, ya. Terus Peggy Setiawan, anaknya bupati kemana? Ya, Peggy siapa itu namanya? Peggy Panji kan? Peggy Panji kan? Terus siapa lagi itu satu lagi? Nah, itu loh yang harusnya dicari, ya, cari tahu ke sana, kencengin dong kalau mau cari tahu kasus yang namanya pengusutan
pelaku yang memperkosa Pina, yang membunuh Pina dan Eki, ya kan? Itu harusnya mengarah ke sana, kok malah bikin tembok pemeriksaan buat keluarga yang dicurigai. Salam waras aja tuh buat pengacara, ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Memang kalau kita perhatikan dari pernyataan Mbak Widya ini, saya sangat setuju dengan beliau. Karena saya masih ingat baik, dulu Bung Hotman Paris Hutapea ini getol menyuarakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Sehingga beliau pun bersedia untuk menjadi pengacara dari keluarga almarhum Vina. Yang membuat pribadi saya hilang respect ketika beberapa waktu yang lalu Pak Hotman Paris ini memberikan klarifikasi yang didampingi oleh anak mantu dari mantan Bupati Cirebon hingga menjadi sorotan di media sosial karena cara duduk antara anak mantu dengan Bung Hotman Paris dalam memberikan klarifikasi. Dan yang kedua, masih juga bersama keluarga mantan Bupati Cirebon ini, mereka juga memberikan klarifikasi di media TV nasional. Tentu ini menimbulkan kecurigaan besar. Kenapa kok semudah ini Bung Hotman Paris Hutapea tiba-tiba menunjukkan sikap yang tidak netral dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini? Pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi liar di tengah masyarakat pastinya akan bermunculan ketika seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini tidak mampu untuk menunjukkan nilai konsistensi, nilai netralitas, dan juga nilai profesionalitas dalam penanganan kasus Vina di Cirebon ini. Tadi secara jelas Mbak Widya mengatakan bahwa Peggy yang dimaksud dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini adalah Peggy, anaknya mantan bupati, yang saat ini kita ketahui sudah direkayasa, dimanipulasi datanya, bahkan sudah hilang dari kartu keluarganya. Itu adalah Peggy yang dimaksud oleh Mbak Widya, bukan Peggy alias Peron yang adalah kuli bangunan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena bagi saya secara pribadi, atau mungkin dengan netizen sekalian, kalau dalam waktu 8 tahun hanya untuk menangkap seorang kuli bangunan, rasa-rasanya sulit untuk dipercaya dan pastinya tidak akan masuk di logika akal sehat kita. Mari kita berpikir waras. Jangan hanya karena ada duit, jangan hanya karena ada jabatan, lalu semuanya bisa digadaikan hukum di bangsa ini. Saya berharap bahwa kalian-kalian yang punya kuasa, kalian-kalian yang punya jabatan, kalian-kalian yang punya duit, mari kita kembalikan marwah dari hukum kita. Yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan harus benar-benar kita wujud nyatakan sesuai dengan amalnya, sesuai dengan marwahnya, sesuai dengan nilainya. Jangan segala sesuatu hanya bisa dengan seenak jidat dan semanis udel kita tutupnya itu dengan uang. Semoga saja kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini bisa terselesaikan dan ada titik terangnya. Karena semakin kesini saya perhatikan kasus ini semakin ruwet dan semakin carut-marut. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan
di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.